Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran daring melalui Google Classroom. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu IPA dengan tema gerak dan gaya untuk kelas 5 SD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 inovasi pembelajaran. Oke teman-teman, saksikan video pembelajaran ini sampai akhir ya. Teman-teman, di sini ada struktur atau tahapan-tahapan rancangan pembelajaran digital melalui Classroom. Yang pertama di sini ada struktur modul pembelajaran. Untuk yang kedua ada bentuk interaksi antara peserta didik dan pengajar. Untuk yang ketiga ada jenis asesmen yang digunakan. Untuk yang keempat ada strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa. Untuk yang kelima ada open educational research yang dapat diakses oleh semua peserta didik. Untuk yang keenam, menerapkan integritas 5 prinsip perencanaan pembelajaran daring. Untuk yang ketujuh, membuat panduan per asesmen. Di sini saya akan jelaskan satu per satu. Untuk yang pertama, ada struktur modul pembelajaran. Modul pembelajaran akan dibagi menjadi 3 sesi yang terstruktur sebagai berikut. Untuk sesi pertama, ada pengertian gerak dan gaya, yang meliputi materinya berupa bacaan interaktif dalam bentuk PDF dan video penjelasan konsep dasar gerak dan gaya. Aktivitas meliputi diskusi online, forum diskusi 1 bertujuan untuk memberikan siswa kesempatan untuk bertanya. Untuk sesi kedua menjelaskan rumus-rumus gerak dan gaya. Materi meliputi bacaan interaktif dalam bentuk PDF dan video rumus-rumus gerak dan gaya. Untuk aktivitasnya meliputi diskusi online. Forum diskusi 2 yang berisikan latihan soal, hanya 1 soal yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar siswa. Untuk sesi 3 meliputi review dan evaluasi. Materi ini meliputi materi akhir pada sesi 3 yang menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara gerak dan gaya berbentuk PDF. Untuk aktivitasnya meliputi kuis online untuk menguji pemahaman siswa, dan untuk tugasnya meliputi tugas uraian dan tugas praktikum sederhana yang harus dikumpulkan secara daring. Untuk yang kedua ada bentuk interaksi antara peserta didik dan pengajar. Interaksi siswa dan pengajar meliputi 1. Pengajar menyediakan materi dalam bentuk PDF dan link YouTube video yang diterterakan di Google Classroom. 2. Forum diskusi interaktif untuk tanya jawab dan refleksi materi. Untuk yang ketiga, pengajar memberikan umpan balik langsung pada tugas dan kuis. Untuk interaksi siswa dan siswa meliputi 1. Diskusi kelompok di forum kelas untuk berbagi hasil eksperimen dan pendapat. Yang kedua, per asesmen pada tugas laporan eksperimen. Untuk yang ketiga, ada jenis asesmen yang digunakan. Jenis asesmen yang digunakan pada platform Google Classroom ini meliputi 1. Kuis formatif, yang berisikan kuis singkat atau diskusi setiap sesi untuk mengukur pemahaman. Untuk yang kedua, ada tes sumatif, yang meliputi membuat laporan pilihan ganda. Untuk yang ketiga, ada tugas, yang untuk menjawab pertanyaan yang detail berupa soal esai. Dan yang keempat, ada per asesmen. Siswa saling menilai laporan teman menggunakan rubrik penilaian. Untuk yang keempat, ada strategi meningkatkan partisipasi siswa. Untuk meningkatkan partisipasi siswa, kita bisa melakukan dengan cara 1. Memberikan penghargaan digital bagi siswa yang aktif dan memberikan feedback konstruktif. Untuk yang kedua, menggunakan video dan gambar menarik agar materi lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Untuk yang ketiga, mengadakan kuis dan polling interaktif untuk menjaga keterlibatan siswa. Dan yang kelima, menggunakan pengingat otomatis melalui Google Classroom untuk deadline tugas. Yang kelima, menampilkan open educational research yang menampilkan atau menyelipkan video interaktif dari YouTube tentang materi gerak dan gaya yang dapat diakses gratis oleh semua siswa sebagai bahan ajar pembelajaran tambahan. Pembelajaran tambahan digital. Yang keenam, menerapkan integritas 5 prinsip perencanaan pembelajaran daring, yang menurut Anderson dan McCormick
2005. 5 prinsip tersebut meliputi 1. Kejelasan tujuan pembelajaran. Pada setiap modul diawali dengan tujuan yang spesifik, terukur, dan mudah dipahami oleh siswa. Untuk yang kedua, interaktivitas. Menyediakan forum diskusi, sesi tanya jawab, dan aktivitas kolaborasi yang memungkinkan siswa berinteraksi secara aktif dengan guru dan sesama siswa. Manfaatnya, meningkatkan keterlibatan dan perdalam pemahaman. Untuk yang ketiga, ada umpan balik. Memberikan feedback langsung dari guru melalui komentar pada tugas dan kuis. Manfaatnya, mempercepat proses pembelajaran dengan koreksi yang tepat waktu dan membangun evaluasi diri siswa. Untuk prinsip 4, keterlibatan siswa. Menggunakan kuis interaktif, tugas esai yang menantang siswa untuk berpikir kritis. Untuk prinsip 5, penggunaan media variatif, memadukan berbagai media seperti video pembelajaran, kuis interaktif, dan eksperimen virtual untuk mengakomodasi gaya belajar mereka. Untuk yang ketujuh, ada panduan per asesmen. Yang pertama meliputi mekanisme per asesmen. Siswa mengunggah jawaban pada tugas dengan soal uraian yang telah dibuat. Setiap siswa menilai 2 laporan. Diskusi teman menggunakan rubrik penilaian yang telah disediakan. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor dan komentar reflektif yang membangun. Untuk yang kedua, ada rubrik penilaian per asesmen. Aspek penilaian meliputi 1. Ketepatan menjelaskan tujuan praktikum. Yang kedua, ketepatan menyebutkan bahan dan langkah. Untuk yang ketiga, memaparkan data pengamatan dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan evaluasi dengan tepat. Skor maksimal untuk 1 yaitu 10 skor. Untuk yang kedua yaitu 10 skor. Untuk yang ketiga 50 skor dan yang keempat 30 skor. Kriteria penilaian menjelaskan 1. Tujuan praktikum dengan jelas. Dan yang kedua, menjelaskan bahan dan langkah dengan jelas. Yang ketiga, data pengamatan jelaskan dengan detail. Dan yang keempat, data yang menjelaskan evaluasi ini dengan tepat. Baik teman-teman, itulah langkah-langkah atau rancangan isi pada pembelajaran daring melalui Google Classroom. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.